Nanti saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi meskipun ini sudah agak telat, tapi nggak apa-apa lah, nanti juga di extend. Kita bertemu lagi seperti biasa pada Kamis malam, yaitu tanggal 26 November 2015. Terima kasih untuk Mbak Mai Fuza, Mbak Mei, dan Mbak Diajeng untuk kedatangannya. Mungkin cuma 3 orang, tapi nggak apa-apa, yang lain bisa menyimaknya melalui video YouTube-nya yang nanti akan saya uploadkan. Berhubung minggu depan kita itu sudah mulai UTS ya, kita jadi UTS-nya untuk pertemuan ke-7. Jadi nanti untuk pertemuan ke-7 teknisnya belum tahu juga ya, karena saya ini juga baru pertama, tapi rencananya mungkin gitu ya, bisa jadi untuk pertemuan ke-7 saya memberikan soal saja. Nah, jadi untuk pertemuan sekarang saya akan memberikan review dan tambahan untuk persiapan UTS yang akan datang. Ini mereview yang kemarin-kemarin ya, sama beberapa kisi-kisi lah gitu, kisi-kisi untuk soal akan datang, soal untuk UTS. Soalnya nggak akan susah-susah, nggak akan beda jauh dari apa yang telah kita pelajari, materi-materi yang kita pelajari. Jadi mbak-mbak semuanya tinggal lihat aja di video-videonya ya, dan beberapa slide-nya. Jadi dilihat aja dari situ, dibaca-baca. Nah, ini ya beberapa bagian yang sudah kita pelajari. Yang pertama itu kan waktu pas dulu pertama sekali kita sudah mempelajari mengenai apa itu pengertian ideologi. Nah, untuk pengertian ideologi ini saya akan memberikan soal 3 buah. Sedangkan untuk pembagian ideologi berdasarkan pemikirannya 3 soal. Lalu pentingnya ideologi bagi suatu negara 2 soal. Kedudukan dan fungsi Pancasila 3, arti dan lambang 3, dan mengenal macam-macam ideologi dan perbandingannya dengan Pancasila itu 3, serta kelebihan Pancasila dibandingkan ideologi lain itu hanya 1 soal. Lalu nanti di akhirnya saya akan memberikan tambahan, yaitu beberapa pengertian Pancasila, karena kemarin belum sempat saya berikan mengenai pengertiannya ya, baru sampai lambangnya saja, tapi pengertiannya belum gitu ya, ketinggalan gitu ya. Apa nanti kita pelajari bareng-bareng untuk pengertian Pancasila. Jadi ini ya, Anda diharapkan mbak-mbak semua bisa melihat ini, pokoknya soalnya tidak akan beda jauh dari subat-subat yang akan saya berikan. Dan beberapa soal mungkin akan saya ambil dari beberapa latihan yang telah kita lakukan minggu-minggu kemarin gitu. Jadi nggak akan beda jauh, setelah kita isi bareng-bareng, bahas bareng-bareng, kemungkinan itu akan keluar lagi ya di TPS. Nah, selanjutnya ini untuk beragumnya ya. Ini untuk tambahan materi, karena minggu kemarin saya belum sempat memberikan materi mengenai pengertian Pancasila. Iya, ini slide orang sebenarnya. Jadi malu. Iya, ini slide orang sebenarnya. Ini beberapa pengertian Pancasila ya. Jadi ada 3 bagian untuk menjelaskan mengenai pengertian Pancasila. Kok nggak keluar ya? Ini pokoknya untuk yang pertama itu
pengertian Pancasila secara etimologis. Nah, secara etimologis ini merupakan etimologi gitu. Kalau etimologi itu biasanya suku kata atau bukan suku kata, arti pengertian dari sisi bahasanya gitu. Jadi pengertian dari sisi suku-suku bahasanya, suku-suku kata atau asal-asal bahasanya. Kan Pancasila. Jadi kan ada panca dan juga sila. Panca yang artinya 5, ya, dan sedangkan sila itu artinya batu, sendi, alas, dan dasar. Nah ini jadi Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, sehingga arti dari Pancasila yaitu berbatu sendi 5 atau memiliki 5 unsur. Nah silanya itu vokalnya I-nya itu pendek ya, karena menurut bahasa Sanskerta kalau misalnya I-nya jangan panjang gitu katanya untuk bahasa Sanskerta. Soalnya apabila I-nya itu panjang, apabila I-nya itu panjang berarti perilaku atau tingkah laku yang tidak baik atau yang senonoh gitu. Jadi untuk pelafalannya silanya itu SYILA gitu, benar seperti yang ini untuk Pancasila. Jadi yang benar itu SYLA. Nah, SYLA itu artinya batu, sendi, alas, atau dasar. Sehingga perkataan Pancasila itu diambil dari selain itu perkataan Pancasila juga diambil dari kepustakaan Buddha yang bermakna 5 aturan atau larangan. Jadi karena kita dulu tuh masih zaman kerajaan mungkin ya, jadi masih terpengaruh dengan budaya-budaya Hindu, budaya-budaya Buddha, karena dulu kan kerajaan Majapahit, kerajaan seperti kerajaan-kerajaan yang di Indonesia, jadi masih berasal dari kepustakaan Buddha yang bermakna 5 aturan atau 5 larangan. Nah, setelah Majapahit ini tuh dirumuskan setelah Majapahit runtuh, maka berkembanglah agama Islam. Pengaruh ajaran Buddha masih dikenal di masyarakat Jawa atau dikenal dengan MA5 atau M5 atau 5 larangan moralitas. Nah, nanti juga kita akan mempelajari mengenai latar belakang mengapa Pancasila dibuat gitu. Jadi lebih ke sejarahnya. Sejarah ketika masa-masa setelah proklamasi, dulu itu Pancasila belum dirumuskan menjadi dasar negara, atau banyak sekali rintangan dan godaan sebelum akhirnya Pancasila menjadi dasar negara kita. Dulu itu banyak yang menginginkan untuk menjadi dasar negara seperti komunis, lalu beberapa syarikat Islam, dan sebagainya. Namun akhirnya tetap sampai saat ini menjadi dasar negara Pancasila. Itu akan kita pelajari setelah UTS ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya. Jadi itu merupakan materi untuk latar belakang Pancasila dan materi mengenai rumusan-rumusan Pancasila atau sejarah dari sisi sejarahnya itu. Karena jadi yang pertama itu dimatangin dulu apa itu Pancasila, makanya ideologi, dasar-dasar, lalu pandangan fungsi-fungsi dan kedudukan Pancasila. Mengapa itu ditempatkan di awal materi? Karena diharapkan siswa-siswanya juga yang pertama tuh diperkuat gitu landasannya. Apa sih Pancasila itu? Jadi istilahnya biar melotok gitu ya. Jadi biar ingat dulu gitu. Nanti setelah itu baru kita mempelajari mengenai sejarahnya,
kenapa dipilih Pancasila, lalu beberapa ideologi yang sempat akan menjadi dasar negara Indonesia. Nah, begitu ya. Lalu ini untuk pengertian Pancasila yang selanjutnya. Ini adalah pengertian Pancasila secara ini maaf ya, yang pertama itu etimologis ya, bukan terminologis. Ini nggak ada ininya ya, nggak muncul ya. Jadi yang pertama itu etimologis ya, etimologi. Jadi untuk etimologi yang berasal dari tata bahasa. Ini untuk etimologi. Nah, baru ini untuk pengertian yang selanjutnya, ini menurut historis. Udah bisa ditebak ya, kalau untuk historis itu pengertian yang berdasarkan sejarah ya. Sejarah-sejarah yang ada sebelumnya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, ini pengertian Pancasila secara historisnya itu adanya proses perumusan Pancasila yang diawali pada sidang BPUPKI. Nah, ini proses perumusan Pancasilanya ini ya. Dulu itu dipimpin sidangnya yang pertama itu oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Jadi untuk mengajukan suatu masalah khususnya yang akan dibahas pada sidang tersebut, dan masalah itu mengenai calon rumusan. Jadi sebelumnya itu dituliskan dulu gitu ya, calon-calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Nah, hingga akhirnya kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Ini pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpidato tentang dasar negara. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan agar dasar negara diberi nama Pancasila. Dan usulan tersebut diterima secara bulat oleh sidang BPUPKI. Ini sebelum beberapa bulan ya, sebelum merdeka. Nah, ini tuh perumusan nama Pancasilanya itu menurut Soekarno adalah saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Nah, lalu pada tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional mengadakan pertemuan dan menghasilkan Piagam Jakarta. Ini akhirnya pada tanggal 17 Agustus ya, kita udah tahu semua, Indonesia tuh memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian hingga keesokan harinya tanggal 18 Agustus disahkannya UUD 1945 termasuk pembukaan UUD 45, di mana di dalamnya itu kan termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai suatu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Jadi sejak itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum ya. Walaupun kita bisa lihat ya di alinea 4 pembukaan UUD 45 itu nggak termuat istilah Pancasila, tapi yang dimaksud dengan dasar negara itu yaitu Pancasila. Dan ini didasarkan pada interpretasi historis, terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Nah, ini baru pengertiannya ya. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, kita akan pelajari soal IPS. Lalu yang terakhir, ini adalah pengertian secara, nah ini baru terminologis ya. Maaf tadi kebalik. Kalau menurut terminologis itu,
Sehari setelah Indonesia merdeka, maka PPKI mengadakan sidang tanggal 18 Agustus 1945 sebagai untuk mengesahkan UUD 45 sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang terdiri dari pembukaan pasal-pasal UUD 45 yang berisi 37 pasal, satu aturan peralihan yang terdiri dari 4 pasal dan satu aturan tambahan terdiri dari 2 ayat dan penjelasan. Dalam pembukaan UUD itu pada alinea keempat terdapat rumusan-rumusan Pancasila. Nah, yang itu sebelum-sebelumnya ya, ketika proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45 itu sebelumnya telah melahirkan negara Republik Indonesia. Jadi untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara itulah, maka lazimnya bagi negara-negara yang merdeka, maka panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu segera mengadakan sidang. Nah, sidangnya itu yang 18 Agustus ini yang untuk PPKI. Jadi kalau untuk pertemuan nanti selanjutnya kita bakalan lebih ke cerita gitu. Kemarin kan lebih ke materi bagaimana pengertian-pengertiannya. Nanti ke sana lebih ke cerita-cerita. Jadi jangan jadi ngantuk ya. Jadi ceritanya juga itu berguna biar kita makin menghayati, oh dulu itu perjuangannya seperti ini, oh dulu itu Pancasila itu dirumuskan melalui peristiwa tersebut. Nah, di dalam pembukaan UUD 45 yang mana nih yang terdapat rumusan Pancasila? Waktu SD ya, atau waktu kita sekolah, pasti setiap upacara itu selalu dibacakan UUD 45 ya. Nah, ketika dibacakan itu 4 alinea yang tercantum rumusan Pancasilanya, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan manusia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang akhirnya yaitu yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga rumusan Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Gitu ya. Ini untuk pengertian Pancasila yang terdiri dari 3 bagian, yaitu etimologis, historis, dan terminologis. Gitu. Nanti nggak akan banyak-banyak soalnya untuk ini. Ini hanya tambahan karena sebelumnya saya belum menjelaskan tentang pengertian Pancasila secara mendalam. Nah, gitu ya Mbak. Selanjutnya nih, kita akan mereview kembali untuk mengingatkan kembali. Jadi nanti Mbak semua nggak usah. Jadi maksudnya kerjaannya akan lebih ringan untuk menghafal. Sebenarnya nggak menghafal juga sih, yang lebih penting itu untuk difahami gitu ya. Tapi seenggaknya jadi dengan mengikuti pertemuan kita yang hari ini, Mbak semua istilahnya dicicil gitu ya untuk pemahaman mengenai materi kita. Nah, ini masih ingat ya? Ini untuk pertemuan kita yang pertama mengenai pengertian ideologi. Masih pada ingat lah ya? Ini yang pengertiannya itu yang menurut bahasa Inggris dan menurut bahasa Yunani-nya. Menurut bahasa Inggrisnya itu yaitu idea, ide atau gagasan, itu pengertian ideologi. Lalu untuk bahasa Yunani-nya yaitu oida, mengetahui, melihat dengan
budi, dan logos, yaitu pengetahuan. Nah, ideologinya ini juga secara fungsional ada pengertian secara fungsional, secara doktriner, dan pragmatis. Nah, ini tidak usah dijelaskan secara mendetail ya. Pokoknya secara fungsional itu yang dianggap baik gitu. Secara fungsinya itu untuk dianggap baik dan memuat tentang kebaikan-kebaikan bersama. Sedangkan untuk doktriner, pokoknya kata kuncinya yaitu diawasi secara ketat gitu ya oleh aparat partai. Dan karena bersifat mendoktrin itu lebih ke kata-kata pengawasan atau diawasi secara ketat gitu ya. Nah, kalau pragmatis itu ajarannya itu secara sistematis dan rinci, namun dirumuskan secara umum-umum saja. Contohnya untuk individualisme atau liberalisme. Nah, ini untuk secara struktural nih, ini sebagai sistem pembenaran seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa karena bersifat struktural gitu ya. Jadi terstruktur biasanya datang dari atas untuk diberikan atau ditaati oleh bawahan, tapi tetap atasan juga memiliki hak yang sama gitu ya. Jadi kata kuncinya untuk struktural itu tindakan yang diambil oleh penguasa, tapi inti-intinya semua yaitu ajaran dan gagasan dan ideologi. Nah, begitu ya. Ini untuk pengertian ideologi. Nah, selanjutnya, nah ini pembagian-pembagiannya, pembagian ideologi yang berdasarkan pemikirannya. Ada dua ya, terbagi menjadi dua, ideologi yang bersifat tertutup dan terbuka. Oh ini, sebelum maaf ya, ini ketuker. Harusnya ini Marika Indonesia ini ideologi terbuka dan ya ini harusnya ideologi tertutup. Nanti saya akan perbaiki ya untuk slide yang nanti akan saya sharekan. Jadi ingat-ingat ya Mbak, kalau misalnya nanti lihat-lihat lagi videonya ini tertukar ya. Jadi untuk ideologi tertutup itu ciri-cirinya merupakan cita-cita atau ideologi kelompok atau perseorangan. Lalu tidak merupakan yang tumbuh secara luas di masyarakat. Pokoknya ingat aja dari ciri-ciri ini enggak banget gitu, enggak Indonesia banget gitu. Mulai dari kelompok perseorangan, lalu hidupnya tidak merupakan ideologi yang hidup secara luas di masyarakat. Ini nggak Indonesia banget gitu, pasti nggak mungkin ini Indonesia gitu ya yang merupakan contoh dari ideologi tertutup. Seperti isinya bukan hanya cita-cita tertentu, tapi tuntutan mutlak untuk taat pada ideologi itu. Lalu yang kedua, nah ini baru ideologi terbuka. Jadi itu untuk ideologi tertutup tuh contohnya Cina, Kuba, Laos, Vietnam. Jadi untuk ideologi tertutup ini lebih terkesan pada negara-negara yang bersifat komunis gitu ya, seperti Cina, Kuba, Laos, Vietnam. Sedangkan untuk ideologi terbuka lebih diperuntukkan untuk atau lebih mengarah pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi atau lebih ke
liberalisme gitu, sehingga yang lebih terbuka. Nilai ideologinya asalnya dari masyarakat itu sendiri, lalu nilai cita-citanya merupakan ideologi kelompok tapi musyawarah. Nah, ini pasti kata-katanya sering ya waktu sekolah gitu ya, maksudnya ada kata-kata musyawarah gitu, musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah itu PKN banget gitu ya. Lalu tidak diciptakan oleh negara tapi tumbuh dari masyarakat, lalu isinya tidak operasional, dan karena itu harus dijabarkan terlebih dahulu dalam bentuk perangkat-perangkat yang berupa konstitusi dan perundang-undangan. Terus lebihnya silahkan dibaca sendiri ya, ini hanya untuk sekedar mereview. Selanjutnya, nah dulu juga kita sudah mempelajari pentingnya ideologi bagi suatu negara. Ini mengapa sih? Kenapa ideologi itu penting untuk suatu negara gitu? Ya karena dengan ideologi maka suatu bangsa dan negara dapat kukuh dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh ideologi lain, serta dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Tunggu sebentar ya. Jadi untuk ideologi ini penting karena karena mampu mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Jadi ketika suatu negara memiliki konflik, masalah, maka untuk memecahkannya atau untuk mengingatkan kembali masyarakat mengenai tujuan-tujuan yang ingin dan seharusnya dicapai oleh suatu negara dan oleh masyarakat, itu maka diwajibkan untuk melihat kembali ideologi mereka itu seperti apa gitu ya. Makanya ideologi itu penting ya untuk suatu negara. Nah, ini untuk kedudukan dan fungsinya Pancasila ya. Yang pertama itu sebagai ideologi nasional. Jadi, ideologi Pancasila itu bukan hasil perenungan seseorang atau sekelompok orang gitu. Jadi, ideologi Pancasila itu merupakan hasil renungan bangsa Indonesia diangkat dari nilai budaya, adat istiadat, dan religi bangsa. Nah, ini cukup hebat ya, maksudnya untuk mempersatukan kita gitu. Kita itu kan lebih dari banyak suku, banyak budaya ya, malah sukunya ada berpuluh-puluh, beratus-ratus gitu ya, suku-suku gitu. Di Jawa aja sukunya ada banyak, di Makassar, Sulawesi, dan kita itu, dan itulah salah satu daya tarik atau ciri khas dari Indonesia gitu ya. Dan dengan adanya keanekaragaman inilah kita dipersatukan oleh dasar negara kita yaitu Pancasila. Jadi apa sih, sungguh bagus gitu ya, atau misalnya kalau bisa dibilang cocok gitu untuk negara Indonesia yang memang beraneka ragam dan dipersatukan untuk dalam satu ikatan yaitu Pancasila. Berbeda dengan negara-negara lain ya, contohnya seperti Taiwan gitu ya. Kalau yang saya dengar sih suku-sukunya masih banyak di Indonesia ya, jelas negaranya juga kecil gitu. Yang saya dengar juga Taiwan tuh sukunya Hakka gitu ya, terus apa lagi ya, pokoknya dikit gitu ya, dan mereka tuh merasa aneh gitu, dan bukan aneh, rasa kagum gitu dengan keanekaragaman budaya kita, suku bangsa kita gitu. Nggak jelas negaranya juga besar gitu ya, dari Sabang sampai Merauke.
dan itu bisa jadikan suatu uh, jati diri bangsa gitu ya, jati diri bangsa, dan kita patut untuk bangga dan tetap untuk melestarikan kebudayaan bangsa dan tanpa menghilangkan jati diri bangsa. Nah, begitu ya. Ini cuman 3 orang. Kalau misalnya lihat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya sih, eh, hanya 7 ya, paling banyak itu 7. Sebenarnya jumlahnya berapa ya kalau boleh saya tahu? Kadang nggak ada yang muncul-muncul lagi. Atau emang untuk kelas 7, kelas 8 itu sedikit atau bagaimana? Oh, 9 ya. Tapi saya belum pernah dapat 9 orang. Putus-putus. Saya belum pernah mengalami kedatangan 9 orang murid. Paling banyak itu 7 kalau nggak salah. 7 atau 8. Ya sekitaran itulah. Mungkin ya nggak semuanya mungkin ya. Oh, sering hilang ya suaranya. Kalau saya sih, kalau untuk yang kelas bahasa Inggris kelas 7 itu sempat juga yang sampai 12 atau 10 gitu. Kalau di sini kok paling banyak 7 gitu. Tapi emang karena cuma 9 ya, dan mungkin memang terhalang oleh pekerjaan ya. Anda belum beruntung. Iya, mungkin terkendala oleh pekerjaan mbak-mbak dan emas-emas semua ya mungkin ya. Atau enggak ada emas ya, kayaknya mbak-mbak semua ya, ini perempuan semua. Terhalang oleh pekerjaan mungkin ya. Tapi ya, nah ini baru 4, udah 4 ya sekarang, lumayan. Oh, nggak ada emas ya di Indonesia, mbak ya, jenis aja. Oh gitu ya, tapi nggak apa-apa ya, pada bisa lah nanti lihat di video YouTube-nya, mungkin ada kendala sinyalnya juga ya. Mbak Sumami, saya belum nih, belum ketemu, belum belum ketemu, belum dengar, belum lihat tulisan atau hadirnya Mbak Sumami. Gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya mbak-mbak semuanya ini. Terima kasih masih meluangkan waktunya kesibukan, di tengah kesibukan mbak-mbak semuanya, eh, di tengah kesibukan pekerjaan masing-masing gitu ya. Tetap semangat. Nah, lanjut ya. Nah, ini fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, fungsinya itu eh, pandangan hidup suatu bangsa adalah wawasan mengenai kehidupan bangsa itu, yang sumbernya itu dibangun dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi. Dan pandangan hidup itu dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan, baik itu interaksi bersama manusia, sesama, dan alam semesta gitu ya. Jadi pandangan-pandangan hidup atau apabila dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, baik itu untuk hubungan ke atas, yaitu ke Tuhan, lalu untuk hubungan dengan sesama manusia dan alam semesta, atau dengan makhluk-makhluknya, makhluk-makhluk hidup yang lainnya,
atau dengan alam sekitar. Nah, Pancasila ini bisa dijadikan pandangan hidup, misalnya untuk selalu hidup berpegang rasa, misalnya ya, untuk yang berbeda agama misalnya. Lalu yang lainnya yaitu saling bergotong royong gitu ya, bergotong royong dalam hal kebaikan gitu. Jadi diharapkan dari Pancasila ini bisa dijadikan pandangan hidup bangsa dalam melaksanakan atau dalam kegiatan sehari-hari. Lalu untuk Pancasila nih sebagai dasarnya itu disebut juga sebagai falsafah. Dasarnya itu disertai juga dengan norma untuk mengatur penyelenggaraan negara, yang artinya seluruh pelaksanaan penyelenggaraan negara, segala peraturan perundang-undangan, termasuk proses reformasi itu harus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi segala hal-hal yang berhubungan dengan perundang-undangan dan norma-norma atau sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara ini juga harus mengacu pada Pancasila. Dan sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan asas kerohanian yang meliputi baik itu hukum dasar maupun yang tertulis UUD 45 atau yang tidak tertulis. Begitu ya, ini untuk Pancasila sebagai dasar. Nah, ini juga udah kita pelajari nih. Ini lambang-lambang Pancasilanya. Kita juga dulu udah minggu kemarin udah mempelajarinya. Lambang-lambang dari perisai, lalu yang di dalam perisainya ini. Seperti banteng, pohon beringin, bintang, emas, lalu tadi dan kapas, lalu rantai. Nah, masing-masing ini memiliki makna-maknanya, gitu ya. Lanjut. Nah, kita juga sudah mempelajari mengenai beberapa ideologi yang ada di dunia, gitu ya. Ideologi yang ada selain Pancasila, yaitu seperti liberalisme, fasisme, sosialisme, komunisme. Udah ya, itu udah dijelasin perbedaan dari ideologi-ideologi tersebut gitu. Dan untuk penjelasan yang lebih jelas singkat tapi menyeluruh gitu ya, jelas singkat tapi sudah mewakili dari arti yang sebenarnya itu ada di slide yang pertemuan kita yang kemarin ya, yang kelima, yang saya sempat ganti atau saya sempat tambahkan karena yang pertemuan 4 itu kurang mengena gitu ya, jadi saya tambahkan waktu ketika pertemuan kelima untuk liberal, sosialisme, dan komunisme. Sedangkan untuk fasisme itu yang pertemuan keempat itu udah bener ya, udah gampang untuk dipahami. Tidak ada yang keanehan atau kejanggalan. Sebelumnya itu ada kejanggalan gitu ya. Jadi untuk pertemuan 4 paling yang Mbak baca semuanya itu yang ideologi fasisme aja ya. Sedangkan untuk sisanya yang di pertemuan 5. Nah, selain itu kita juga sempat mempelajari kelebihan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi lain. Nanti banyak ya kelebihannya dibanding yang lain. Seperti yang sudah kita diskusikan juga, Pancasila itu lebih pro atau
lebih berpihak pada rakyat gitu ya, berbeda dengan ideologi yang lain. Ada yang terlalu bebas gitu ya, ada yang terlalu pemerintah atau terlalu mementingkan kepentingan pemerintah tanpa mementingkan kepentingan rakyat. Nah, Pancasila lah yang memiliki keunggulan-keunggulan dibanding ideologi lain. Yang contoh-contohnya itu seperti eh, bersifatnya lebih terbuka, lalu memberikan kebebasan kepada rakyat dalam berpolitik, dalam beragama, tapi kebebasannya juga tetap dibatasi gitu ya, tidak sebebas-bebasnya seperti liberal. Mbak Mei, senang ya kita dapat ideologi yang memang paling bagus gitu ya di antara ideologi lain. Setelah kita diskusikan minggu-minggu yang lalu gitu ya, ternyata emang benar ya Pancasila yang paling baik gitu ya. Lalu, nah ini menjunjung tinggi juga nih hak asasi manusia tanpa menghilangkan haknya orang lain gitu ya. Lalu perannya juga tidak membuat rakyat menderita. Nah ini seharusnya. Ya, mungkin ini ada kata-kata kurang seharusnya juga belum semuanya mengacu atau eh, merefleksikan dari Pancasila tersebut gitu ya. Sebenarnya ini dasar-dasarnya rumusannya Pancasila udah bagus gitu. Tinggal mengaplikasikannya saja. Lalu ada beberapa juga sih kelemahan ideologi Pancasila, tapi kelemahannya itu juga sulit untuk dicari sebenarnya, karena Pancasila itu mengambil hal-hal positif gitu yang ada di setiap ideologi. Nah, tapi yang kelemahannya itu yaitu belum diaplikasikan secara baik oleh bangsa Indonesia gitu ya. Jadi kelemahannya sebenarnya nggak bisa atau sulit untuk dicari karena Pancasila itu sudah tepat kalau dijadikan ideologi dan tinggal kitanya aja untuk mengambil atau melakukannya untuk atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Ini untuk ideologi Pancasila. Ya, sedikit-sedikit mulai pudar penyelewengan dari ideologi agama. Kayaknya tinggal kita bangsa Indonesia gitu ya, yang bertugas untuk menjaganya, mengamalkannya, yang tidak hanya untuk menjadi rumusan atau tidak hanya menjadi tertulis semata gitu. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir juga gitu ya, negara-negara lain yang belum memiliki ideologi yang sebagus kita juga tapi bisa maju karena memang mereka berniat untuk maju dan mengamalkan atau melaksanakan sebagai warga negara yang baik gitu ya. Tapi ya gimana kitanya juga, gimana perilaku rakyat Indonesia-nya itu mau atau tidak untuk menjadi bangsa yang maju gitu. Selanjutnya nih ya, next. Udah habis ya? Iya, ini udah habis. Ini hanya sampai kelebihan-kelebihan ideologi
dibanding ideologi lain, karena kita sudah mencakup semuanya nih. Ini untuk mereviewnya, kelebihan-kelebihannya. Nah, jangan lupa ya untuk mempelajari ini yang tambahannya, yaitu pengertian Pancasilanya itu. Iya Mbak Mei, minggu depannya UTS ya. Nanti kalau untuk UTS, kemungkinan untuk pertemuannya kita singkat saja gitu ya. Jadi kita ketemu, lalu saya kasihin soal, saya kasihin panduannya seperti apa, tapi panduannya juga tidak akan terlalu rumit, sama-sama aja gitu ya. Dan ada soalnya terdiri dari pilihan ganda dan esai. Esainya dikit aja, 2 lah gitu. Jadi yang soal-soalnya ini tuh nggak semuanya pilihan ganda gitu ya. Ada beberapa yang esai. Kalau waktunya ini tergantung mbak-mbak semuanya nih. Maksudnya kalau misalnya saya kasih waktu 3 hari itu kecepatan nggak? Biasanya itu gimana nih? Nggak keberatan nih kalau 3 hari. Takutnya kan lagi semuanya pas-pasan. Lagi mengerjakan atau lagi UTS gitu kan. Soalnya kan minggu UTS berarti semua mata pelajarannya juga sama-sama diuji gitu ya. Bener nih, enggak? Kalau misalnya merasa keberatan ya boleh untuk diperpanjang waktunya gitu. Tapi ya enggak perpanjang juga gitu. Karena saya tidak ingin terlalu memberatkan teman-teman semua. Oh sudah cukup ya untuk 3 hari. Jadi nanti jawabannya akan dikirim secara email. Kalau misalnya nanti untuk bagian yang lainnya. Kalau misalnya dikirimnya melalui email, boleh ya, bisa ya. Udah tahu kan email saya? Atau nanti aja pas lagi menjelang UTS saya kasihin alamat emailnya. Iya nanti jawabannya kalau bisa dikirimnya ke email saya. Nggak boleh gitu Mbak Diajeng. Jangan sampaikan. Ya begitu ya. Sebenarnya ini kita juga masih bisa di extend ya atau bisa diperpanjang untuk kelas kita malam ini. Tapi berhubung kita malam ini hanya mereview untuk mengingat kembali, jadi ada yang ngituin targetin Pak Paris ya. Soalnya nggak akan susah kok, hampir sama yang kita bahas, nggak akan beda jauh gitu. Terus apa yang kita pelajari di teorinya juga gitu. Tinggal ya kalau yang merasa jarang datang atau merasa
memang ada kesibukan ya boleh dibuka-buka lagi video YouTube-nya gitu. Tapi kalau misalnya yang datang biasanya udah ada yang nempel gitu di otaknya gitu, maksudnya oh iya ini ada di pertemuan ini nih, ya tinggal buka gitu. Hmm, ya begitu ya. Iya, pada borongan buka YouTube ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin ada yang mau didiskusikan. Ya, Mbak diajak ada katanya ada apa? Kita masih ada waktu 2 menit. Oh, iya masih single Mbak. Masih muda saya. Belum jadi ibu-ibu. Oh, cadel ya Mbak. Kayak bocah ya suaranya, nggak apa ya. Yang penting ilmunya. Iya, begitu Mbak. Kalau Mbak-mbak semua ini masih pada single ya? Tuh kan jadi malah jadi nanyain yang beginian. Oh masih ya? Belum ada yang sudah menikah? Oh Mbak Mei udah nikah ya? Oh baru nikah Mbak? Oh Mbak Mai udah nikah juga ya? Mbak Diajeng ya yang belum. Aduh, jangan dong. Ya begitu aja ya Mbak. Ini tinggal 1 menit lagi nih. Ini nggak ada yang mau ditanyakan lagi ya. Nanti eh, silahkan untuk memberitahu. Mungkin ada yang belum sempat atau belum melihat grup, atau mungkin ada yang kelupaan, oh iya kita mau UTS gitu ya. Silahkan mbak-mbaknya semua mengingatkan pada teman-temannya gitu ya. Mengingatkan kalau kita ada UTS gitu ya. Oke, baik. Eh, saya cukupkan sekian aja ya, karena sudah tidak ada yang akan didiskusikan lagi dan saya rasa juga cukup. Nah, kita hanya review dan pembahasan-pembahasan soal yang dulu-dulu. Terima kasih untuk mbak-mbak semuanya yang sudah hadir untuk malam ini. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat dan diberi kemudahan untuk UTS. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.